Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman APITU di mana saja kalian berada, khususnya para anggota APITU DPD Kalimantan Selatan. Hari ini kita akan melakukan sesi wawancara ataupun podcast kepada ketiga calon Ketua APITU DPD Kalimantan Selatan. Nah, di sini saya tidak hadir sendirian, saya bersama dengan teman saya yang akan memandu pada acara hari ini. Silahkan Bang Agus. Oke, terima kasih Pak Awad. Ini kita hari ini bincang-bincang santai ya Pak Awad ya. Ya. Ada tiga calon kita yang akan mengakomodai APITU DPD Kalsel periode 2025-2028. Sesi kali ini mungkin yang podcast sederhana. Ya, jadi kita bincang-bincang santai. Bincang santai terkait bagaimana persiapan, Ya. motivasi dan lain sebagainya. Kemudian juga kami sudah sedikit bahwa dalam podcast ini nanti ada titipan-titipan pertanyaan. Ya, betul. Jadi kita juga akan nanti membacakan beberapa sesi tanya jawab dari kawan-kawan APITU DPD Kalimantan Selatan. Baik, langsung saja ya Bang Agus dan teman-teman semua, kita akan melakukan pembukaan. Yang pertama, kita akan memperkenalkan dulu siapa saja sih calon ketua APITU DPD Kalimantan Selatan. Nah, di sini ada tiga calon. Siapa saja? Langsung saja bisa diperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeremy, calon ketua DPD APITU Kalsel, nomor urut 01. Nomor urut 01, Bapak Jaini ya. Dari mana Bang Jaini? Asalnya Tinggalnya di Banjarbaru. Banjarbaru. Oke, sudah siap nih berkontestasi. Insya Allah. Sudah siap. Oke, lanjut silakan untuk nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rajimin, calon Ketua APITU Kalsel 2025-2028, nomor urut 2, berasal dari Banjarbaru. Banjarbaru juga nomor urut 2. Sehat hari ini ya, Pak Rajimin. Alhamdulillah. Bapak Jina juga sehat ya. Alhamdulillah sudah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berhadir. Kemudian kita lanjut kepada calon Ketua APITU DPD Kalimantan Selatan atau bisa disebut juga petahana ya. Oh, petahana. Petahana yaitu Bapak Barya. Silakan untuk memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abah Haryadi, calon Ketua APITU DPD Kalimantan Selatan nomor urut 3. Saya tinggal di Handil Bakti. Di Handil Bakti, Batola ya. Kabupaten Barito. Kabupaten Barito Kuala. Oke, terima kasih kepada ketiga calon yang sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya apa nih, Bang Agus, silakan. Coba kita mulai waktunya dengan kita mulai terkait perasaan para calon. Oke, siap. Karena ini kan kalau petahana juga patut kita pertanyakan nih perasaannya. iya. Ini kan menjelang periode kedua. Oke. Kan sepanjang APITU DPD Kalsel berdiri nih belum ada nih yang 2 periode. Nah ini Ya. kan beliau jelang. Ini yang pertama kali berarti? Pertama kali Ya. kalau terpilih kembali. Ya. Nah, tapi eloknya mungkin karena kan kita mulai dari yang penantang baru. Oh, iya, betul. Penantang Satu baru. dan 2. Nomor 1. Kita persilakan ke Bapak Jai, kira-kira ini perasaan terkait pencalonan ini kemudian persiapan. Ya. Dipersilakan ini. Oke, kalau persiapan kita mungkin santai saja ya. Karena saya mencalonkan ini rasa penasaran aja gimana sih kalau jadi ketua itu. Dan lagi kita juga ada beberapa kawan istilahnya mendorong kita untuk maju daripada kemarin saya mendengar calon ketua ini calon tunggal. Oh, Iya. Jadi saya terkutuk hati. iya. Oh, untuk Saya maju. pikir masa nggak ada yang berani menantang. Jadi berasa terbantah ya. Oh iya, masa saya nggak berani? Pokoknya penting maju dulu ya. Yang penting maju. Ya. Masalah menang kalah Nah, belakangan. itu belakangan. Yang Iya. penting maju dulu. Harus jadi hadiah boy jalan juga. Nah, ini mundur. Rani maju dulu ya. Iya. Nah, Jangan pandirwara aja kita ya. Oke. Berarti motivasi beliau karena tertantang. Oh. Persiapan santai aja. Oh, persiapan. Oke, berarti kita lanjut. Oke. Juga ya, Bang Jai. Lanjut, Silakan, Pak. silakan. Kalau saya sih motivasi saya sih ya untuk memperbanyak wawasan lah. Jadi saya ini belum pernah ke organisasi yang belum pernah sama sekali lah, masih kosong lah. Cuman kan motivasi saya ini kan untuk supaya teman-teman yang dari bawah bisa
naik upgrade skill dan lain-lain juga di situ biar berbagi sama-sama gitu aja. Kita saya di situ. Nah, untuk kesiapannya sendiri bagaimana? Sebenarnya kesiapan sih belum ini ya, belum matang juga sebenarnya. Cuman ya saya sampai belajar. Bismillah juga. Bismillah. Apakah juga merasa tertantang sama jadinya tadi? Tapi berarti yang patut kita tangkap dari beliau tadi Pak Ahmad bahwasanya beliau ingin menaikkan level daripada anggota DPD Kalsel. Karena kan menarik latar belakang beliau mungkin di atas rata-rata kemampuan anggota DPD Kalsel Iya. saat ini. Karena beliau kan bicara ya kalau dibilang level di BNSP itu 4-5 ke atas mungkin ya kan. Oke. Nah, seharusnya rata-rata level 3 kan. Iya. Mungkin itu barangkali ya Pak ya. Tapi Bisa. masih ingin menaikkan level anggota kita. Oke. Kalau begitu kita lanjut ke calon nomor 3 nih, petahana Bapak Baryadi. Kesiapannya seperti apa dan bagaimana di kedepannya nih? Pertama, bagaimana ya persiapan apa? Tadi pertanyaan ada perasaan. Ya, perasaan dan kesiapannya. Ini kan lanjut nih. Karena kalau perasaan saya sih masih campur aduk, ya antara semangat nih antusiasnya. Tapi kenapa saya jadi mencalonkan lagi sebagai ketua DPD Kalsel? Pertama saya kemarin waktu di Bogor itu adalah sebagai bentuk tanggung jawab bahwa saya ingin meneruskan api itu berbagi ini, melanjutkan. Ya. Dan bentuk tanggung jawab saya adalah sebagai ketua mencalonkan diri lagi. Karena waktu itu mengambil keputusan bersedia menjadi tuan rumah itu langsung saya. Oh iya, betul. Jadi saat di Bogor kemarin, teman-teman perlu diketahui bahwa Apindo DPD Kalsel itu mendapatkan juara kedua ya, juara. bertahan selama 2 tahun. Kemudian kita di tahun 2026 nanti akan menjadi tuan rumah Apindo berbagi ke 14. Nah, di sini rasa tanggung jawab saya itu timbul bahwa saya nih harus menjalankan tapi itu makanya saya harus melanjutkan ini. ya. Bahkan mungkin jalan ke depannya itu kita harus lebih maju lagi. Oke. Jangan hanya bertahan juara 2, kita harus ke Naik level ya. naik level. Oke. Oke, coba kita tanya perasaan beliau. Nah, perasaannya seperti apa? hadirnya para jimin kan. Hadirnya para jimin sebagai ibaratnya kan kalau kita boleh katakan kan beliau ini kuda hitam. Nah. muncul dengan tiba-tiba kan. Bagaimana perasaan dia nih terhadap munculnya sosok para jimin? Munculnya beliau ini sangat bagus sekali karena termasuk senior yang paling berat ini. Iya. Bahkan dari tingkat level bukan hanya level nasional, mungkin sampai sudah internasional. Iya. Jadi ini ya susah lah kalau mungkin kalau pemilihan tahun ini berat bagi saya ini. Kalau begitu aja enteng. Ini makin berat. Makin berat lagi nih karena dilihat dari antusias pemilih itu kita dilihat dari anggota yang masing-masing tim suksesnya itu memang sangat banyak pemilihnya, rata-rata berdua itu lumayan banyak. Saya sih justru pemilih yang baru mungkin yang nggak kenal sama Yang pemula itu ya. Pemula. Anggota yang baru. Paling ya yang lama-lama aja yang kenal saya kan jarang ketemu juga. Memang saya akuin lah. Iya. Karena faktor kesibukan tadi ya. Kita nggak mengetahui nih Pak pergerakan di Iya. bawah tanahnya kan ini luar biasa ya. Iya. Sama mainnya. Itu sudah saya kurang tahu ya. Nah, jadi Pergerakan cacing nggak? beliau Enggak. mencalonkan sebagai ketua APIKU ini mungkin sangat andil dan akan merubah besar mungkin kalau beliau jadi nanti merubah keadaan APIKU itu mungkin lebih baik lagi. Oke. Ini Mang Mamat kayaknya kita perlu tanyakan nih latar belakang keseharian dan Nah. usaha beliau. Oh iya. Kita acak lagi Pak. Acak, boleh. Kita Dari acak, mana? mulai dari tengah. Oh, dari tengah boleh. Kesehariannya, kegiatannya. Keseharian Bapak nih usaha, kegiatan, kemudian dan lain sebagainya terkait dengan usaha Bapak. Kalau kegiatan saya sih sehari-hari ya saya berada di workshop. Kita produksi panel, produksi PU, produksi S-making. Ya kita punya workshop kecil-kecil lah Pak. Di situ juga kita bersiap untuk mempelajari bahan-bahan pendingin lah. Misalnya kita ada konsep A, konsep B, jadi kita pelajari terus-menerus. Terus
alhamdulillah kita sudah lumayan banyak lah yang belajar ke kita gitu kan, produk-produk kita. Tapi bukan secara umum sih, untuk industri-industri aja. Oh, berarti memang level beliau skalanya industri. Ya, Banyak Dan industri. informasi yang kita terima juga Bapak sekarang melayani ekspor dan impor juga Pak ya? Kalau ekspor enggak. Oh, kalau ekspor enggak ya, Pak? Ya, impor sebagian, mesin-mesin es, ada sedikit produk-produk pertanian, mesin-mesin pertanian. Oh, mesin pertanian. Distribusi. Jadi selain pendingin, mesin pertanian juga. Rice milling, terus ya extra yang kecil. Oh. Tapi berarti informasi yang kita terima berarti benar Pak ya bahwa usaha Bapak ini menjangkau sampai wilayah Indonesia bagian timur Pak ya beberapa. Ya, ada beberapa customer saya di Indonesia Timur, yang mulai dari Sulawesi, ada yang di Sorong, Papua juga ada. Oh, luar biasa. Luar biasa. Oke, terima kasih Pak. Ini kemudian Ya. berikutnya. Oke, Pak Jadi ya. oke. Kesehariannya. Seharian Seperti apa keseharian? Kita kalau keseharian nanti, santai lah. Saya potong dikit, keseharian ini selain di bidang AC mungkin ada pekerjaan lain. Nah itu pekerjaan sebenarnya asli ini kita cuman Apa? Sampingan? sampingan. Oh, sampingan. sampingan. Jadi pekerjaan teknisi AC sebagai teknisi AC itu sampingan. Terus apa pekerjaan utamanya nih? Kalau pekerjaan utamanya saya tukang sapu Pak. Tukang sapu. Tukang sapu nih nyapuin duit nih. Ya sebenarnya kita udah sebelum bergerak di pendingin ini kita bekerja di satu Instansi ya? ini. Hmm. Cuma sana kita serabutan macam-macam. Iya. Ya jadi sampai sekarang sudah 23 tahun kita di sana. 23 tahun di tempat tersebut. Iya. Nah, terus kenapa jadi kok bisa langsung terjun ke dunia pendingin ini? Apa yang melatar belakangi itu kok langsung kayaknya aku mau pindah haluan nih atau ini sampingan itu aku mau belajar ini? Nah, seperti apa itu? Kebetulan saya itu di rumah sudah punya AC. Cuman waktu kita mau servis nyari tukang AC itu tukang servis AC itu susah. Susah waktu itu ya. Waktu itu jadi setiap tukang servis AC datang selalu malam. Oh, saking banyaknya kerja. Jadi saya tanya berapa unit mas kalau sehari ini berapa tempat gitu. Ya bilang tuh ceritanya tuh sekitar 8 lah sampai 10 unit. Oh saya pikir ini berarti tukang AC di sini sedikit. Ya. Berarti ini uang Makanya sampai malam pulangnya. Iya, Ah. saya pikir wah ini uang ini buat kita ini kalau usaha. Nah, sana di tahun 2015 ya, Ya. kita terjun di bidang pendingin ini. Melalui dari nol, minus mungkin. Belajar sama kawan atau seperti apa? Autodidak aja. Otodidak. Udah nekat aja kita. Udah nekat. Tapi pasti ada dong yang mengajari langsung jadi bisa. Kebetulan itu awal kita Mungkin yang punya jasa lah istilahnya. kalau bilang punya jasa buku panduan kayaknya gitu. Buku panduan. Tapi ada orang mungkin yang mengajari. Ini yang memotivasi ya. mentor. Ya, mentor yang motivasi lah. pasti Bukan punya. nggak ada juga ya kita. Gak ada juga. Pas aja kemarin itu waktu kita buka servis AC itu kita sempat kerja di perusahaan kan, melayani tambang. Terus kita bagian maintenance, bagian elektrikal lah. Ya. Terus itu kita kan pesan sama kantor tambang, tapi kantor tuh yang bisa dipindah-pindah ya dari kontainer. Ya. Nah, situ kan lengkap semua sampai listrik sama AC-nya. Kontainer office. Ya, terus saya tanya sama atasan saya itu ini AC gimana masangnya? Saya yang disuruh masang. Ya. Loh Pak, saya ini belum pernah masang, belum tahu AC belum apa Ya. apa. Tapi disuruh masang. Tapi ya harus terpasang gitu. Oh, akhirnya. Terus gimana Pak? Itu kan katanya ada aja buku panduannya. Oh betul Oh. juga saya. Jadi lihat buku panduan. Jadi kita masang AC 2 unit dulu melihat dari buku panduan aja. Jadi alhamdulillah AC-nya terpasang. Dingin? Dingin. Nah, 1 bulan lagi kita dipanggil lagi. Kenapa AC-nya tidak dingin? Berarti latar belakang beliau memang berangkat dari nol. Ya, kenapa? Dari nol. Kita setelah kita jadi teknisi AC ya, AC lah aja. Ternyata peralatannya tuh memang harus benar-benar yang fresh ya.
karena situ harus ada tekanan apa semua kan. Ya, SOP -nya. Iya, sedangkan kita dari pertama masak itu motongnya pakai gergaji, Oh, bimbingnya pakai tang sama ubing aja, Iya. kan belum ada alatnya. ya betul. Tukang listrik disuruh masak AC. Mungkin kalian bisa membayangkan lah. Oke, Jadi jadi alhamdulillah dari situ kita pengalaman dari sana kan, oh, Nah. kayaknya AC ini Menjanjikan. menjanjikan. Ya, jadi di 2015 kita buka service AC. Di 2016 itu alhamdulillah ini saya ucapkan juga nih sama senior-senior kita tuh Pak Mahdi, Lumbang sama Pak Sohimi. Nah itu datang ke tempat kita ngajak Bergabung. organisasi buat bergabung. Itu kan belum terbentuk lagi. Iya. Tapi dia ngajak buat bikin grup ikut Komunitas. komunitas ya. Saya aminkan saja karena ini kesempatan saya untuk ilmunya kan. Ya, betul. Oh berarti ini ya, Bang, ya. Kalau para Jimin kan informasi yang kita terima beliau sebelum di Apitu DPD Kalsel sebelumnya di Pernah di Pernah. Jawa Timur. Jawa Oh, Jawa Timur. Tapi belum Berangkat lebih dulu berarti tapi ya? belum api itu ya, waktu itu belum api itu, masih api. Iya, masih ada. Oh, di generasi awal lah. Iya, generasi awal. Cuman kan belum terbentuk api itu Kalimantan Selatan. Oke. Tapi waktu bergabung Apitu Kalimantan Selatan apa satu angkatan dengan Pak? Ya, sama. Oh, sama ya. Oh, sama. Waktu itu kan kita komunitas nih diajak teman-teman kayak Pak Aimin, Om Suhaimi, Om Rizwan. Waktu pertama kali kita di rumahnya Pak Mahdi. Iya. Oh berarti beliau termasuk pengurus generasi pertama. Iya. Iya, iya. Pengurus pertama lah ya. pertama pengurus. Jadi pengurus dari generasi pertama. Belum, Oh, belum. Kita sebagai anggota ya. masih ecek-ecek. Karena jadi gini ya, jadi alhamdulillah ya, alhamdulillah kita selama ikut Apitu itu luar biasa ilmunya yang kita dapat. Jadi Oke, kita lanjut ke calon yang nomor 3. Seperti apa kesehariannya dulu dari mulai mengawali di dunia pendingin seperti apa hingga saat ini. Silakan. berarti Kemudian aktivitas. Ya. Oh, berarti mulai dari nol ya. Nah, Nah, ini. ya seperti apa dulu? Kalau mulai dari nol, kalau mulai dari nol, kalau dari dunia pendingin itu dari tahun 2008. Nah, 2008. lama ya. Ya, aku kan, aku 2008 itu masih ikut orang. Ikut orang, itu pun bukan dari teknik, cuma supir. Supir aja tuh, supir AC. Sampai AC. Wah mantap beda pikirnya. Supir. Nah, 2008 itu bertahan cuma 6 bulan. 6 bulan itu karena apa? Ya diambil lah. Diambil. Iya. Roda Iya, diambil. Jadi diambil. Nah, setelah 2008 itu kita ada ilmu asing sedikit aja. Cuma modalnya Pak nekat. Modal nekat itu. Alat pun ya seadanya. Tapi sudah punya ilmu pendingin waktu itu? Sedikit. Bisanya itu cuma nyerpis. Karena cuma jadi sopir tadi ya? Supir kan, supir Tapi kita cuma melihat tenaga kerja yang tenaga kerja kepala tenaganya itu kita lihatin kan namanya supir ya bantu ngangkat juga lihat tenaga kerja lihat kok caranya gini buka gini akhirnya setelah diambil itu mau ada mau kita udah mau maju usaha sendiri kita Bismillah itu pun sendiri pakai kendaraan juga Sepeda motor. motor. Sekarang kayak apa? Hah? Sekarang kayak apa? Nganggur. Oh. Iya. Nah, namanya perjalanan hidup. Iya. Kita ada roda di bawah kita. Nah, yang penting intinya kita berusaha. Iya betul. Ya, kita kalau kita betul-betul berusaha dan menungguli bahasa Banjar, bahasa Indonesia itu menungguli itu apa? Apa namanya? Harus lebih menghemati, bukan Ya menungguli lah. Mengenai dunia itu loh, menekuni. Ya, Menekuni kerjaan kita itu kalau kita betul-betul menekuni pekerjaan kita itu insya Allah meningkat aja. Jangan ya kerja AC kita bosan-bosan mau kerja di sini karena mau jadi Satu bidang lah. satu bidang aja kita tunggu di satu bidang tunggu insya Allah. Iya. Apalagi kita cuma pandai-pandai bersyukur lah. Iya. Ya Allah. itu kunci utama tuh. Nah, ya gitu. Oke, jadi itu ya latar belakang kemudian tadi awal di dunia pendingin. Kemudian saya ingin menanyakan
apa sih kelebihan dan kekurangan dari diri masing-masing nih? Kelebihannya apa, kekurangannya apa? Saat ini mau mencalon sebagai ketua APITU DPD Kalimantan Selatan. Dalam kaitannya dengan pencalonan Ya, saya ini punya kelebihan nih, jadi saya harus maju. Tapi saya juga punya kekurangan. Nah, seperti apa itu? Ya, silakan. Kalau ulun kan ya? Ayo, boleh. Kalau masalah kelebihan, memang ulun mengakui enggak ada ulun punya kelebihan. Tidak ada kelebihan lah. Tapi kalau kekurangan banyak. Buktinya kekurangan banyak kenapa? Kan sering dikoreksi orang. Kelebihannya tapi kan, apitunya mantap. Tapi yang terlalu mengakui, orang-orang yang terlalu mengakui. Oh, kenapa kan? Ya kan? Kalau kekurangan banyak, kekurangan nggak? Contohnya kayak di grup-grup kan, berarti kalau memang nggak ya bahasanya itu apa? Nah, tapi kan itu koreksi. Kalau Ya. koreksi itu kan harusnya lebih memotivasi kita. Nah, oke, mungkin semua orang punya kekurangan, tapi kan kita harus lebih termotivasi dengan apa yang dikoreksi oleh kawan. Kalau untuk kelebihan diri sendiri sih nggak ada. Cuma kalau untuk kelebihan kita mengurus organisasi, kita lihat secara umum sekarang organisasi gimana? Apakah organisasi sekarang ini malah menurun atau meningkat? Kan bisa jawab pribadi masing-masing. Oke. Ya, kalau kelebihan pribadi itu memang nggak ada masalah punya kelebihan. Iya. Ya gini lah hidup. Iya. Betul. Masalah kekurangan banyak. Kekurangan orang menilai kita kurang ya banyak. Kalau memang merasa kurang. Oke, kalau Bapak Rajimin sendiri apa nih kelebihan dan kekurangan? Kalau saya sebenarnya nggak ada kelebihannya juga, cuman saya punya niat yang baik aja sih sebenarnya. Kalau kekurangan sih mungkin saya kan baru nih ya, Iya. di organisasi baru mungkin. Oh, bukan baru juga kamu. Ya, kalau di organisasi lama. Mengurus generasi pertama ini bukan Mungkin baru. kalau mencalon baru. Oh, kalau sebagai baru betul. Tapi kalau ibarat organisasi kan berarti generasi pertama yang tahun di awal. Ya masih banyak kekurangan lah, masih banyak saya yang perlu pelajari. Ya sambil belajar lah temannya. Cuma mungkin lah beliau berangkat dari mungkin ya berangkat dari ini skill beliau yang mungkin masih di atas rata-rata kita, mungkin beliau ingin mengembangkan. Juga saya kan berawal juga dari awal kan, Dari istilah, juga, ya. dari karyawan perusahaan, dari karyawan perusahaan juga perusahaan yang banyak pakai mesin pendingin gitu loh. Jadi mulai kan industri kan, jadi banyak belajar dari sini saya aplikasikan lah di luar untuk usaha. Ya, Iya. Artinya beliau ingin mengembangkan kemampuan tadi terhadap itu kan melihat artinya masih banyak peluang yang belum kita garap dimaksimalkan kalau Ya. kita bilang pendingin. Karena masih berkutat di tadi ya kita masih asas split kan. Ya. Barangkali dengan Kalau bisa sih gini Om, kita punya ide baru lagi lah. Nah. Saya pengennya itu kita punya, misalnya gini, kita nih servis cuman jangan AC doang. Nah, itu tadi Terus nanti diaplikasikan ke lain, Harus multi lah. atau multi atau yang lain, bisa barang-barang yang lain bisa menghasilkan tambahan Iya. kita lah. Gitu. Artinya beliau berangkat melihat peluang yang lain yang bisa disumbangsikan untuk Oke. back ke apa jadi ini? Bapak Jaya, apa nih kelebihan dan kekurangannya terkait dengan pencalonan ini? Apa yang mau ditanya dulu, kelebihan atau Kelebihan ya, Kelebihannya sih ya. kekurangan dulu lah, kekurangan dulu. Apa kekurangannya tuh banyak ini, kekurangannya kurang ini lagi. Ini direkam loh. Ini direkam nih. Aman aja kita ini. Kalau kekurangannya kita banyak lah. Masalahnya, kalau saya istilahnya kalau untuk di organisasi ya, Ya, untuk menata bahasa saya sangat kurang saya itu. Ya. Tapi kalau kita istilahnya kalau jadi, nanti saya pilih pengurus-pengurus yang handal-handal lah. Nah, itu yang mungkin yang bisa menutupi lorong saya kan. kelebihannya? Kelebihannya kan saya sudah jadi KI soalnya. Itu dalam hal keluarga. Kalau kelebihan mungkin tidak ada, teman saya Pasti yang ada senang, kelebihannya. yang senang itu kita hendak gurau untuk Iya. sesama anggota. Karena merasa tertantang tadi ya. Iya. Jadi dia harus saya maju mau, nih. mau merangkul untuk semua anggota itu Kelebihan kita apa? Mencairkan suasana. Salah satu kelebihan. Malah
Berarti ini menarik nih Mawar. Kalau kita tanyakan komentar terkait masing-masing ya. Bisa tadi Pak Rajimin mengomentari bahwa kelebihannya bisa Ya. menjadikan suasana. Sekarang Nah. kita balik. Nah. Kalau Pak Jadi Kelebihannya apa nih melihat? Kalau kelebihan beliau ini dia diam-diam menghadirkan. Beliau bukan sembarang beliau. Nah, itu mirip stiker-stiker yang ada di Facebook ya. Kalau Pak Jadi gimana melihat sosok Pak Rajimin nih? Kayaknya sudah lama kan saya kenal dengan Pak Rajimin. Ada beliau ini kan termasuk tokoh senior di Apitu. Tokoh senior di Apitu bahkan orang yang punya nama di luar pun beliau punya nama. Makanya waktu kemarin Apitu lomba Ya, lomba pangan itu saking kenalnya dengan orang tahu dengan Pak Rajimin itu mantan ketua umum Apitu tuh menegur beliau tahu di hadapan saya sendiri. Kalau beliau nggak juara, saya protes. Ternyata Artinya kan beliau bukan nama besar beliau. Oh, orang tahu. Betul. Saya menyaksikan. Iya. Kalau memang saya bersahabat kok sama. Iya, makanya. Ya, beliau ini senang orangnya sebenarnya dia tapi suka bergaul. Berarti beliau ini kelebihannya diantaranya kan sudah dikenal di kancah nasional kan baik di Di Apitu. luar orang banyak tahu. Nah. Kalau untuk Bapak Jaini Pak, kelebihannya Pak? Banyak lebihan Berapa banyak kelebihan? Suasana bisa cair. Oke. Mencairkan terus ya bisa mendamaikan orang yang lagi pecah-pecah. Oke, sekarang kita akan lanjut. Kita tanyakan kepada calon nomor 1 bagaimana melihat kelebihan dan kekurangan. Ada sosok. Nah, Oh ya, sosok beliau. beliau nih. Untuk calon nomor urut 3. Kalau menurut pandangan saya calon nomor 3 ini sebenarnya luar biasa sudah. Istilahnya hampir tidak ada titik celah negatifnya. Wah, dibayar berapa nih? Loh, Ya, karena saya tahu kinerja beliau gimana. karena berada di kepengurusan juga ya. Ya, cuman ya karena kita itu kan cuma melihat permukaan saja. Ya. Karena beliau kadang dia istilahnya kalau di agama itu beribadah tapi dia diam-diam. Oh. Untuk seseorang ya disembunyikan lah. Ya. Kan itu. Tapi kalau orang yang tidak melihat, wah apa kayak gitu. Padahal niatnya bagus. Itu dari kelebihannya. Terus Ya, apa lagi? Ada kalau kekurangannya tuh ya kurang sawirannya. Nah, hampir tidak ada kekurangannya. Dia ini luar biasa. Saya pikir untuk maju itu wajar saja dia sebagai petahana ya. Nah, kemudian untuk melihat sosok Pak Rajimin seperti apa? Kalau Pak Rajimin, Kelebihan jam. kita sebenarnya jarang sih ketemu. Jangan mas lagi kan. Jarang ketemu. Cuman kalau ketemu ya tuh kita waktu ada Tapi itu pertemuan, berbagi. itu berbagi. Itu pasti. Ya, hampir. Cuma tahun ini saya Absen. karena sesuatu hal kan. Iya. Kalau beliau tuh orangnya mudah bergaul, nggak banyak omong, tapi tindakannya pasti. Kerja nyata. Kerjanya Sesuai tagline. sesuai slogannya. Kerja nyata. Kalau bagaimana nih kekurangan beliau? Yang kurang beliau kan, kurang ngomong aja ya. Tidak ada saya, karena tidak ada melihat kekurangan beliau, tidak ada. Saya melihat cuma melihat kelebihannya aja. Oke. Karena belum ada istilahnya sama saya bergabung itu tidak pernah bikin kita kecewa, belum ada. Oke. Nah, itu kelebihan dan kekurangan dari menanggapi masing-masing calon. Nah, kemudian saya ingin bertanya kembali, kenapa Anda ingin maju menjadi ketua? Itu tadi sudah ditanyakan ya di awal ya. Sudah. Nah, oke. Jadi merasa cocok maksudnya. Kenapa nih saya ini cocok nih jadi ketua? Nah, kenapa merasa kehadiran Bapak sekali ini perlu di saat ini? Nah, apa nih? Ini harus maju nih. Jadi dari mana ini? Ya bisa. Boleh tanya. satu-satu. Pertama, sebenarnya saya melihat situasi Apitu Kalsel sekarang kayak ada
kotak-kotak lah. Ya, di kotak-kotakan. Ya, buku-buku. karena kalau saya itu sifatnya bukan yang suka mengotak-kotakan. Saya sukanya yang berbaur, mencairkan semua. Oke. Itu memang udah saya bikin di zamannya sekolah lah. Walaupun kita di mana saja berada, pasti namanya ada kotak-kotak itu pasti ada. Ya, pasti. Tapi kalau saya tidak pernah namanya kotak-kotakan. Semua saya saya bisa masuk. Iya. Mendukung boleh-boleh saja, tapi jangan sampai kita karena beda pilihan, akhirnya kita kata ketua tadi bercakap di dalam itu, atau kita musuh-musuhan antar teman gara-gara kita mendukung salah satu calon. Nah, kemudian Pak Rajimin nih, apa nih motivasi Pak Rajimin? Pokoknya aku harus maju nih menjadi calon ketua DPD Kalsel. Intinya gini, saya maju ini kan berawal dengan niat saya, niat hati saya. Ini loh, waktu itu Kalsel nih kita nih gimana nih ke depannya gitu loh. Saya tuh pengennya tuh kita nih bergerak maju bersama. Ya saya tambahkan juga yang Menuju sejahtera ya berkotak-kotak ini juga melanjutkan. Terus kalau bisa kita di pelatihannya dibanyakin lagi supaya kan meningkatkan skill, bisa bergerak kalau bisa ya jangan suatu bidang ini aja, harus melebar, berkembang gitu. Karena lihat teman-teman terkadang kan ngeluh kalau misalnya ordernya sepi, gitu kan. Betul. Gimana nih caranya nih kita manfaatin teman-teman gitu. Nah, saya, aduh gimana nih? Oh, sepinya jobnya. Ya, itu karena job teknisi AC ini kan berdasarkan cuaca ya gitu. Jadi jangan cuma berharap cuaca panas terus. Saat cuaca hujan lalu sepi kerjanya. Bagaimana caranya kita bikin misalnya bikin produk bareng-bareng, kita bikin masak selain itu misalnya kita bikin yang saya bilang tadi selain AC kita misalnya cleaning apakah gitu yang bisa jadi ilmunya terus berkembang dan pendapatannya juga terus meningkat kan seperti itu, bukan cuma di saat cuaca panas saja. Calon nomor 3 nih Bapak Baryadi, kenapa nih jadi merasa wah aku nih cocok nih lanjut lagi nih dengan kondisi saat ini. Dengan kondisi saat ini. Memang tadi sudah dijawab ada beberapa, tapi kita menanyakan lagi kenapa nih? Jadi buat motivasinya gitu lah. Ya, motivasinya. Motivasinya itu kenapa jadi saya tuh mencalonkan jadi ketua itu DPD Kalsel itu. Pertama itu kalau tidak ada izin dari keluarga, saya nggak mungkin dicalonkan. Oh, itu pasti. Pasti Jadi, izin dari keluarga ya. Iya, SIM-nya udah keluar. Nah, SIM-nya sudah keluar. Nah, yang kedua, adanya dorongan dari teman-teman bahwa ikam ini melanjutkan lagi. Karena apa? Menurut mereka, ini bukan menurut saya. Menurut mereka bahwa DPD sekarang ini sudah naik. Jadi saya harus melanjutkan lagi supaya lebih bagus lagi. Nah, itu motivasi dorongan. Jadi ada beban moral lah. Ya, betul. Oke. Lanjut, Mas Agus. Oke. Berarti ini kita mungkin masuk, kita sambil sisipkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya, karena ada beberapa kemarin kan kita buka sesi tanya jawab pertanyaan dari anggota kita. Mungkin yang pertama ini kita jangan kepada ketiga-tiganya langsung, tapi nanti dijawab secara bergantian. Artinya kan ke depan salah satu dari Bapak ini kan yang terpilih. Pasti yang terpilih. Nah, bagaimana cara Anda menentukan atau memilih pengurus yang akan menjalankan organisasi? Cara Bondian nih. Caranya nih. Apakah, kayak apa treatment Bondian? Karena ini karena sesuai dengan aturan di anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita itu yang menentukan kepengurusan periodenya ketua. Jadi yang mengusung ketua. Nah, kira-kira buat lihat kalau terpilih nih, kayak apa caranya menjaring atau menentukan memilih pengurus ini? Mungkin dimulai dari nomor 1 dulu. Ya. Apakah karena kawan baik? Apakah karena ini pendukungnya luar biasa, mendukung atau bagaimana? Kalau kita melihat skill apa yang nanti di pengurus perlukannya, contohnya kayak Agus, dia
di bidang istilahnya urusan sekretarisnya sudah mantap, ya itu kalau bagi saya bisa dipertahankan. Nah terus kayak yang khusus istilahnya yang menjawab pertanyaan-pertanyaan kawan yang itu nanti kita cari master-masternya yang siap menjawabkan. Nah, jadi kita lihat skill orang-orang dulu. Jadi dan kita tanyakan juga kesiapan mereka supaya nanti kalau udah jadi pengurus tidak hilang begitu saja. Gitu. Yang pasti harus siap waktu dan siap waktu. mental. Karena di pengurus ataupun yang jadi ketua itu tidak ada gajinya. Jadi kalau kita mau membantu teman atau anggota yang lain, mudah-mudahan dibantu Ikhlas. secara ikhlas. Terusnya. Yang upahnya mudah-mudahan dari Tuhan. Dan itu saya pasti tidak rezeki kita di sini, tapi di lain ada. Ya, syukur-syukur yang paling utama itu rezeki sehat kita ya kan. Jadi kalau saya kalau mau mencari nanti saya tanyakan dulu, siap enggak? Karena ini masalahnya pekerjaannya tidak ada gajinya. Tapi kita harus berkorban istilahnya waktu, tenaga, malah materi kita kadang bisa keluar. Iya. Berarti artinya beliau merekrut pengurus berikutnya dengan melihat kemampuan kompetensi skill yang paling bukan dari mengutamakan pendukung. Bukan Kalau karena kita tidak bisa untuk diandalkan, ya percuma aja nanti kan. Nah, tertulis saja pengurus, itu cuma makan. Nggak ikhlas nih. Maksudnya itu kalau bisa itu kita manfaat. Ya kan kita wajar saja kita mau utarakan pendapat kita. Oke, berikutnya berarti kita bisa ke calon nomor 3 nih. Siapa nih yang menentukan pengurus tim? Apakah yang rombak total? Kan incumbent ya loh, incumbent. Dari potensi baru. Kalau dari segi kepemilihan pengurus, jadi jawabannya apa? Pertanyaan tadi apa? Membangun leadership di kepengurusan organisasi. Untuk sekarang, kalau kepengurusan ini otomatis 60 atau 80% tuh nanti kita rombak. Masih di kepengurusan yang sekarang ini, kalau misalkan saya terpilih, ini misalkan terpilih, kalau yang ada ya terserah yang dari ketua yang terpilih, ya kan? Kalau misalkan saya terpilih, organisasi kepengurusan sekarang 80% itu saya rombak. Kan kita nanti mencari pengurus yang betul-betul mau ikut membantu memajukan DPD Kalsel. Jangan hanya membuat nama aja tapi tidak ada pergerakan. Ya kan? Berarti kita harus mencari yang betul-betul ikut andil. Iya tadi walau pun ikhlas. Ya, yang betul-betul ikhlas mengurus ini. Tadi kalau memang ikhlas, insya Allah pahalanya itu ya dibalas Allah juga. Oke. Jadi itu ya, Bapak Baryadi, intinya jika terpilih lagi nanti akan merombak kepengurusan reformasi kepengurusan 80% ya. Menteri-menterinya ganti lah. Iya toh. Menterinya gitu. Iya. Oke. 80%. Para Jimin gimana nih para Jimin seumpama terpilih? Kalau Nah, kan ini negara nih beliau. Ya. Apakah kemungkinan menarik pengurus di generasi pertama menjadi pengurus lagi? Oke. Pasti ada lah. Mungkin yang sudah membantu yang sebelumnya kita kan sudah tahu track recordnya gimana. Terus yang keduanya itu saya lihat skill mereka pantas nggak nih? Bekerja di bidang itu ya. Di bidang itu sesuai nggak speknya. Terus kita jaga keikhlasan mereka karena tugas mereka kan 3 tahun. Iya. Bukan waktu yang singkat 3 tahun itu. Jadi kita memang harus spesifikasinya harus benar-benar harus jelas gitu loh, maksudnya yang benar-benar jangan sampai kita pilih nih terus nanti pertengahan jalan nggak ada progresnya. Jadi kita mau menentukan itu pun susah juga. Itu sih. Oke. Kemudian kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Ini juga ditanyakan oleh teman-teman kita di Apindo DPD Kalsel. Bagaimana seandainya nanti ya umpama terpilih nih menjadi ketua, menyikapi isu-isu. Nah, jadi ini ada isu-isu kesenjangan, yaitu
terkait ini aja dulu kayaknya ya, isu-isu kesenjangan sosial ya. Nah, iya, kesenjangan sosial nih di dalam grup. Saya. Boleh, Pak. Boleh. Kalau saya sih kalau untuk grup ya mohon teman-teman tuh jangan ada tanda kutip agak jelek kayak nunjukin uang itu nunjukin itu kan jadi Iya. Ya karena itu kesenjangan sosial. menunjukkan kesenjangan. Iya. Terus proyek-proyek besar janganlah karena kan kita ada yang bagian rendah, ada bagian tinggi gitu loh, kita nggak samain kan sama Nggak perlu lah Pak. nggak perlu lah kita sama-sama ya lah monggo lah kita bareng-bareng di sini kan gitu. Jadi intinya jangan adalah yang model-model kayak gitu. Itu sih tanggapan saya. Men, Mbak Baja ini, panggilan akrabnya Mbak Baja ini. Mungkin sama juga sama kayak beliau, cuman nanti kita kalau kayak di grup itu harus ada kita bikin tim istilahnya atau orang-orang yang mengawasi lah. Umpamanya Memfilter ya. yang memfilter. Umpamanya ada yang kayak gitu, kita langsung tarik itu pesannya karena sudah istilahnya menyalahi Memang kaidah Ya. bagus ya untuk motivasi. Cuman kan pandangan teman-teman kan berbeda. ya kan beda-beda. Makanya kalau istilahnya sudah ada unsur Yang bagus. unsur sara apa itu udah ke politik apa istilahnya kita akan langsung istilahnya langsung tegur aja. Ya. Langsung tegur. Kalau sekali dia belum menarik pesan, kita yang langsung yang Ya, menarik peringatan ya. peringatan istilahnya biar menjaga Ya, baik. situasi yang kondusif lah istilahnya aja loh tuh supaya sama-sama nyaman ya, loh. Oke. Jadi tidak ada istilahnya apa Kalau diharap pada ikan, Ya. suki pada ikan kan misalnya kayak itu ya. Terus aku kenal pada ikan, Ya. sudah tahu ya. Sudah tahu. Oke, terima kasih Kak. Dan, pada kembali ini mungkin terkait kesenjangan sosial ini Mas, obrolan di grup ini ya. Ini kesenjangan sosial kita berarti pertanyaan ada di grup ini. Nah, kesenjangan sosial misalnya itu kan kita awali dulu bukan timbang Iya. ya. Sebelum kita masuk lebih jauh nih. Iya. Kesenjangan sosial itu misalnya kayak tadi itu Pak. Ada yang Ya, kemudian ya, masalah kesenjangan sosial tadi kan kata Pak Rajimin kayak yang share ke proyek kerjaan itu memang sebelumnya sudah ada Pak direspon. Cuman kan kita namanya anggota ini kan kita ini susah nih, sudah kita tegur, tapi yang memang wataknya gimana gitu kan, mau gimana kita harus menegurnya. Sedangkan kita teguran keras untuk lebih keras lagi itu kita nggak bisa. Kita cukup tegur jangan kayak gitu, ya Allah jangan kayak gitu. Tapi ya memang kalau orangnya sifatnya sudah gimana lagi bingung juga, tapi mungkin ya kaitan dengan karakter. ya karakternya, Nah, betul. karakter orangnya itu. Tapi ada orang yang Yang penting ini aja. Kita bisa- sudah ditegur aja. iya, tapi ada orang yang masih yang kita tegur tuh ada orang beberapa orang itu mau gitu, Mau. nggak mau, jadi dia nggak mau lagi. langsung menarik. Artinya berarti ketiga calon ini sepakat bahwa ke depan Ya. terkait kesenjangan sosial itu perlu difilter. Ya. Kalau misalnya ya kaitan dengan karakter tadi ya minimal dari pengurus langsung segera menarik Ya. pesan tersebut. Mungkin itu ya. Ya, lanjut. Berikutnya ini Pak, kayaknya kita mulai ini dari 03 dulu nih Pak. Iya. Karena ini kan quote ini pertanyaan agak Betul, sensitif. betul. Karena ini katanya isu yang berkembang itu kan ada proyek atau jatah pusat. Oh iya, proyek. Kemudian anggota tidak merasa karena kayaknya kita tanyakan ke incumbent dulu. Oke, oke. Karena yang masih menjabat nanti mungkin ditanggapi oleh calon Oke, yang lain. boleh. Jadi persilakan Pak Bari terkait proyek-proyek dari Proyek pusat dan seperti tanda itu. kutip nih. Apa nih sebenarnya kan oke? Jadi ada pertanyaan ya, masalah perkara proyek dari pusat. Kan ada isu-isu nih Iya, iya. bahwa ketua dapat proyek dari pusat. Nah, sekarang nih saya perjelas ya. Tidak ada pusat memberikan proyek ke DPD Kalsel. Atas nama DPP tidak Atas ada. nama DPP tidak ada proyek. Tapi atas nama pribadi ada. Cuman namanya proyek itu kan kalau dalam artian proyek itu kan besar Pak, nilainya. Yang dalam artian proyek yang disebutkan itu adalah proyek cuma sebatas minta tolong kerjakan servisan.
servis AC gitu ya. servis AC, Dan nilainya dan nilainya pun tidak lebih dari 2 juta. Itu yang Project disebut yang project besar. lah. Nah, Itu sudah kurang tahu sih. dan nilainya pun tidak lebih dari 2 juta. Dan bahkan ini ya, ada pengurus pusat mau WA minta tolong, Pak Ketua bisa minta tolong nih, ada kerjaan project. Dia bilangnya project. Karena proyek ini fondasi memang pekerjaan. Iya, cuman artian pengertian project itu project besar. menurut anggota itu nilainya mungkin wow, ya kan, atau di atas 100 juta. Padahal kenyataannya pusat itu secara pribadi bukan secara resmi Organisasi. memiliki surat nih untuk DPD mengerjakan proyek, nggak ada. Ya berarti sebenarnya orang pusat gitu kan? Iya. Orang pusat bukan Jadi karena dari DPP pusat ya. kenapa jadi orang pusat menghubungi kita? Karena kan orang pusat itu tahu bahwa kita ini sebagai ketua, ya kan? Bahkan dia kenal, bahkan orang pusat pun lah, bukan hanya ke ketua aja yang dia hubungi, bisa ke pengurus yang lain karena dia kenal, atau ke anggota Yang dia kenal. ya gitu. Jadi isu masalah proyek itu tidak ada sama sekali. Proyek itu yang ada, pusat minta tolong karena kebetulan saya sebagai ketua, pusat minta tolong, ini ada tolong kerjakan di sini bisa untuk servis AC, bisa nggak dihandle? Kata saya bisa. Itu pun ya tanya aja nanti anggota yang saya kasih ke orang yang mungkin ada orangnya. Itu pun proyeknya itu bukan saya yang mengerjakan, Dibagi ya? saya lempar ke anggota. Nah, Oh situ. gitu ya. Berarti fitnah aja berarti ternyata ya. Oh. Bisa nggak? Isu aja. Cuma anggota itu termakan isu. Oh. Ya. Nah, termakan isu bahwa jadi ketua itu enak, ya kan? Karena apa? Dia belum merasakan jadi ketua. Tapi saya tanya, tapi jadi ketua tuh memang enak kan? Hah? Memang enak kan? Pahit. Tapi kenapa jadi mau apa? Jadi ketua lagi. Itu bonus. Itu bonus. Kenyamanan itu bonus. Karena apa? Kalau jadi ketua itu harus ikhlas. Ya, ya, Ikhlas ya. membuang waktu untuk keluarga, pikiran, tenaga, ya kan? Iya, iya. Nah itu harus ikhlas. Kalau kita mau jadi ketua itu DPD Kalsel cuma untuk rame-rame atau mau cari keuntungan aja, nggak bakalan jadi. Ini kan kita memang nggak digaji. Iya, nggak- kita sudah nggak digaji. Soalnya, apa ya, loyalitas kita. Ya, sebagai Nah, jadi itu yang saya pastikan ya buat teman-teman ya yang merasa dapat apa itu tahu masalah proyek. Konfirmasi lah, konfirmasi Ya. misalnya. Bisa ini dikonfirmasi. aja kalau dengan tanggapan Pak Hadi, kalau kedepannya siapapun yang terpilih misalnya ini ada nih dapat orang besar, ya udah di-share-kan ya, share. Jadi biar nggak ada istilahnya keterbukaan lah, maksudnya nggak ada Yang ditutup yang juga. Jadi gini, Pak, kalau memang pusat itu mengasih proyek dan resmi itu dikeluarkan oleh pusat, otomatis itu pasti saya share. Ini ada proyek pusat Ya. atau misalkan nih siapa yang mau handle. Nah, tapi kalau sifatnya pribadi, Pak, minta tolong. Ya, nggak Nah mungkin itu juga kan sih. nggak mungkin ya. Minta tolong karena apa? Kebetulan saya sebagai ketua, atau juga nanti kebetulan dia pusat itu bisa menghubungi Agus atau menghubungi Iya, pengurus lain. iya. Ya kan? Itu kan terserah. Nah, pusatnya maksud saya aja. itu. Nah, sebagai bahkan yang katanya dibilang project, seandainya anggotanya tahu berapa nilai project itu, pasti nggak akan bisa menerima nilainya. Kok mau tahu nilainya berapa project? Biasanya sih Lebih. kita ke nilai Jawa sih. Nah, Jawa. makanya nilai mereka mengasih ke kita itu project lebih jauh dari harga kita. Jauh. Sebut aja nilainya berapa itu? Project kalau dari pusat mengasih itu 65.000 itu sudah cek freon, cek ampere, cek voltase. Untuk cleaning ya? Itu untuk cleaning. 65.000. 65.000. Wah, kalau saya Iya. itu cuci 90. Nah, cek ampere, cek prior itu sudah 20.000. Jadi kita ini bukannya apa? Kita cuma menolongi orang pusat, membantu ya. kerjaan menyelesaikan. Berdasarkan kedekatan yang Ya, karena kita dekat, mereka tahu, dia dihubungin. Jadi nggak ada yang proyek itu sampai. Oh iya, berarti itu kita ambil Dan proyek posisi namanya. bukan proyek ya. Iya. Itu mungkin
keuntungan kalau kita Jadi ikut pengurus. berbagi Jadi anggota ketua. api itu berbagi ya, Nah, ketemu sama kawan-kawan di luar, kenalan, jadi dapat nomor kalau kontak. Jadi kalau ada itu ya, betul. kalau anggota mau lebih maju lagi, lebih kemana supaya dikenal, jangan kita stagnan di Kalimantan Selatan aja. Iya. Ya, kalau ada acara event-event besar di APITU ini, ya kita bersilaturahmi lah dengan orang-orang luar. Jadi kita kenal. Ya kalau banyak teman banyak rezeki. Betul. Salah satu Iya kan? Pintunya itu. Jadi banyak teman banyak rezeki. Kita kenal dengan orang Jawa, dengan DPD-DPD lain. Otomatis bukan saya sebagai ketua aja, bahkan sebagai anggota pun bisa dapat ya sambatan dari proyek dari luar. Ya. Betul. Banyak anggota-anggota kita yang dapat proyek dari luar, bukan hanya Salah satu saya ada. Nah, ya itu. Nah, saya meluruskan aja. Ya, oke. Jadi meluruskan nih isu-isu proyek ya kan. Nah, jadi, Nah, jadi sudah terjawab itu ya yang menanyakan tentang proyek. Nah, itu tadi kepada petahana. Menarik kita dengar tanggapan. Nah, kita dengarkan tanggapan Bisa Pak Redmin terkait proyek-proyek terutama di proyek ini. Kalau saya, kalau proyek model seperti ini kan sebenarnya bukan proyek sih ya. Iya, benar. Sebenarnya bukan proyek. Mm. Menurut saya ya, nggak tahu teman-teman ya. Mungkin setelah orang pusat ke orang per orang. orang Ya, personal ya. bukan mana. Kalau misalnya ada pun, misalnya nih, kalau ada misalnya, ya kita serahkan aja ke anggota, kita lebih transparan gitu aja sih sebenarnya. Karena kan untuk mensejahterakan anggota, motonya kan kayak gitu. Kalau pada ini, Oke. Jadi gimana nih menanggapi terkait isu-isu proyek ini? Kalau isu proyeknya mungkin sama aja kayak Pak Rajimin ya. Kita kalau memang ada ya, kita buka. kita buka aja. Ini kita buka ke forum kah istilahnya. Ke semua. Ini ada proyek. Nah, gimana kita ambil atau gimana cara pengerjaannya, sistemnya gimana. Yang penting itu juga ada nilai positifnya buat organisasi kita. Jadi kita buka aja di situ. Tapi kalau istilahnya untuk perorangan, nah itu memang rezeki masing-masing sudah. Kalau untuk proyek memang dari Aku setuju dari Ya, kalau oke. misalkan nih, tapi selama ini memang tidak terjadi loh proyek. Iya, kan selama saya ini bilang tidak terjadi. ya, saya bilang Kalau memang terjadi, ya. ini kan mesti ada DPP itu menuliskan surat. Ya, Tolong DPP Resmi lah. resmi. Otomatis kalau memang sudah surat resmi keluar, kita pasti terbuka. Ini ada proyek belum mau, pasti isu itu pasti datang karena Kalsel kemarin dapat proyeknya. Ini suratnya. Kalau cuma yang perorangan ya itu tadi iya tadi itu rezeki masing-masing. Iya kan? Kalau saya kan sebenarnya kan di sini saya tidak tahu nih selama ini Om Bahriyadi menjabat apakah ada proyek-proyeknya saya nggak tahu. Iya. Itu aja sih saya. Memang menanggapin perkara ini. ya isu kesennya isu tadi Pak. Soalnya kan- dulu juga Pak memang udah lama mau menjawab, cuma ya karena suasananya Ya, momennya kurang pas. kayak gini, Nah. ya makanya Dan hari ini momennya yang pas nih dijelaskan kan. jadi gitu. Jadi ketua ini ya tadi tuh jangan dilihat nyamannya aja, karena saya tahu dalamnya gimana kan. Yang ketua tuh jangan dilihat kok keberhasilan, dilihat berhasil padahal tidak tahu dalamnya pabutan lawan keluarga, pikiran, belum lagi masalah yang lain. Curhat kan ini? Air dulu. Ya santai ya, santai. Itu masih pengalaman manusiawi aja. Iya kan maksudnya gitu. Iya. Coba jadi kedua ini ya. Iya. Oke, jadi sudah terjawab tadi sudah ditanggapi juga dari dua calon ini tentang proyek-proyek tadi. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya yaitu tentang minimnya respon teknik. Nah, jadi asa ada kawan-kawan di grup yang bertanya tentang seputar troubleshooting, namun tidak mendapatkan jawaban yang jelas, malah hanya bercanda. Nah, bagaimana responnya untuk teman-teman ini seumpama nantinya terpilih sebagai ketua itu, bagaimana nih responnya supaya grup ini lebih jalan sesuai dengan porsinya. Ini kan grup teknisi, oke lah kita sedikit bercanda boleh ya. Nah, tapi ketika ada teman yang bertanya tentang troubleshooting, dia tidak mendapatkan jawaban yang pas
Mungkin sama 02, 03 juga menginstruksikan istilahnya apa, feedbacknya, maksimalkannya. Nah, tapi saya harap nanti juga kepada yang bertanya, kalau sudah dikasih solusi atau jawaban, kalau berhasil tolong di share kembali. Jadi biar kawan-kawan tuh tahu apa masalahnya. Jadi kedepannya kalau ada permasalahan yang sama, kita tinggal memberitahu aja lagi kemarin ini berhasil ya. Jadi jangan diam-diam lah, sudah selesai berhasil diam, bukan jangan. cuma bertanya setelah diberikan jawaban dan berhasil, tapi dia diam tidak. Ya. Share hasilnya seperti Ya maksudnya kita share hasil biar yang lain juga tahu gitu. oke. Supaya kalau ke depan ada case yang sama kita sudah bisa tahu. Iya sudah Ya. bisa tahu kan, tinggal memberitahu alatnya. Sama dengan Kemudian masih ada yang nanya nih tentang leadership ya. ya. Ya, tentang kepemimpinan. Nah, bagaimana, ini jika salah satu terpilih nanti, tapi tetap dijawab satu-satu, bagaimana menurut Anda jika Anda harus mengambil keputusan? Jadi, ada masukan nih dari anggota, seumpamanya, anggap aja kita mau gathering, dan sudah ditentukan dengan satu tempat, yang dipilih oleh banyak anggota. Tapi, ada juga yang menyarankan di tempat lain, oleh beberapa orang yang dianggap senior atau dituakan, tapi komposisinya lebih sedikit. Jadi lebih banyak anggota yang menyarankan di sini, tapi ada juga beberapa orang senior yang menyarankan tetapnya harus di sini. Nah, bagaimana menyikapi tersebut agar tetap pelaksanaan gathering tersebut tetap bisa berjalan? Dari siapa dulu nih? Atau di garis bawah ini mungkin tidak hanya terkait tempat tapi juga terkait keputusan-keputusan krusial mungkin ya, terkait dengan arah organisasi atau arah konsep dan sebagainya. Bagaimana kemudian para calon menyikapi hal tersebut? Mungkin dimulai dari 01 tuh kayaknya. Kalau menurut saya, umpama anggota yang lain, istilahnya banyak anggota yang anggap di sini 10, di sini 40. Nah, kita mengedepankan kan di sini suara terbanyak, keinginan yang terbanyak. Kalau kita memaksakan yang 10 umpamanya, takutnya yang 40 ini tidak mendukung. Istilahnya kalau tidak ada dukungan yang dari orang yang banyak, apa yang kita ambil keputusan nanti akibatnya mungkin tidak bagus. Nah, jadi saya pasti akan tetap mengedepankan orang banyak lah. Tapi yang untuk yang 10 kita beri pengertian lah. Ini untuk kepentingan bersama, tidak ada istilahnya. Ya bagus lah nih, pada usulan yang mereka atau sesepuh-sepuh itu bagus juga. Tapi ya alangkah baiknya kita mengutamakan kebersamaan yang lebih banyak. Ya, kalau kita memaksakan yang sedikit, saya yakin hasilnya tidak akan bagus. Karena istilahnya, wah, kok maunya ini, kebanyakan yang nanti tidak mendukung. Mendukung itu yang namanya atau mau pertemuan atau mau apa itu, mereka tidak hadir kan, jadinya sia-sia kita untuk memaksakan yang lebih sedikit. Mungkin itu aja saya pikir. Oke, lanjutkan Pak Baryadi sebagai nomor 3. Tapi ya maksudnya ini yang perlu digarisbawahi artinya kan sepanjang arahan atau usulan daripada tokoh yang dituakan itu sepanjang maslahat sepanjang mereka memberi saran dari senior itu bagus, kita terima sarannya. Cuma kita tidak membelakangi saran yang lebih banyak lagi. Ya kan? Kita terima dengan syarat itu, sarannya itu bagus untuk keperluan itu. Tapi kalau sarannya itu tidak bagus, saya tidak akan menyangkal lagi bahwa itu tidak akan saya terima karena itu melanggar sebuah peraturan. Tapi tetap koridornya berarti anggaran dasar. Iya, kita harus menyesuaikan dengan anggaran dasar. Kalau sarannya bagus, misalkan sarannya yang berbentuk positif, kenapa kita terima sarannya kalau memang bagus? Ya kan? Itu aja. Oke, cukup berarti Pak. Oke, silakan Bapak. Kalau saya sih kalau model kayak gitu, saya nggak langsung ambil keputusan. Jadi saya harus menemukan dengan istilahnya
anggota dulu dengan apa istilahnya bagian-bagiannya, terus kita adakan pertemuan dulu, gimana nih cari solusinya, apakah dengan cara maksudnya kita lobby kah, maksudnya kita kasih arahan kah, ini loh Pak, saran kami kayak gini, jangan kita langsung cut enggak, jadi kita pelan-pelan lah, jadi pelan-pelan merangkul itu gimana sih caranya nih, supaya teman-teman yang lama nggak kesinggung dan yang nggak, mungkin kita cari jalan tengahnya gimana baik. Artinya kalau misalnya ada sebuah keputusan yang dirasa perlu misalnya krusial kebijakan keputusan lainnya, mungkin perlu didudukkan lagi bareng gitu. Iya, perlu didudukkan Biar bareng Pak, ketemu, ya. biar nggak ada perpecahan lagi gitu loh. Itu sih. Kalau menurut saya, kalau kan kita kan ada anggota, ada kepengurusan, jadi kita remukan nih gimana nih enaknya Tetap bermusyawarah. Musyawarahkan kembali lah. Dimusyawarahkan. Jangan kita ambil keputusan sendiri. Oke. Itu sih. Tapi ya perasaan saya musyawarah itu kan sudah kita namanya musyawarah nih. Ya akhirnya hasilnya 10 banding 40 tadi. Maksud saya itu kan mau tidak mau kan, tapi kita sudah musyawarah nih. Nah, umpamanya 10 mengeras seperti ini, terus 40 seperti ini. Nah, jadi kita otomatis harus memberi pengertian ke Memang harus 10 ya. pengertian yang 10. Ya. Tapi caranya yang baik, misalnya kita kasih Supaya tidak menyinggung. ya, tidak menyinggung. Maklum kan orangnya kan banyak Pak. Ya. Pemikirannya pun beda-beda. Kita cari supaya ini supaya ini aman lah, maksudnya biar satu visi lah. Ya. Walaupun berbeda, tetap kita menghormatin yang tua juga, maksudnya kita nggak melanggar, kita supaya nggak ada perpecahan aja sih intinya. Oke, siap. Oke. Oke, berikutnya ini pertanyaan juga ini Pak dari salah satu anggota kita terkait dengan relationship. Artinya hubungan kita dengan pihak eksternal. Ya. Kan acap kali kita juga kan di dalam melaksanakan itu berkaitan dengan pihak luar. Iya, Katakanlah stakeholder atau mungkin kan brand-brand prinsipal yang berkenaan dengan kegiatan dan aktivitas Ya. kita. Nah, muncul pertanyaan itu Pak, bagaimana langkah-langkah atau kiat daripada para calon manakala mungkin ke depan terpilih sebagai ketua, karena muncul anggapan bahwa pihak eksternal ini kurang mendapat feedback, bukan tidak ya, Ya. kurang mendapat feedback daripada perannya dalam membantu atau mensupport sebuah kegiatan atau event yang dilakukan Rapido Jakarta. Begitu pula dengan rekan-rekan sejawat kita yang punya usaha lebih besar, kadang kan kita minta bantuan juga tuh berupa proposal dan sebagainya untuk mensponsori event kita. Kadang juga kan mereka hanya kita tampilkan logo usaha nih, misalnya kan dalam satu event, tapi kan logo usaha ini kita juga berputar di dalam usaha yang sama. Ya, maksudnya ibaratnya sponsor, cuman dia nggak Jadi jadi yang dia maksud ini feedback lebih apa nih yang bisa dapat? Jadi teknis, terkait teknis ya ini Ya, artinya kiat-kiat dari rencana para calon nih ke depannya apa? Menyikapi hal ini atau ada treatment apa nih untuk kalau silakan. mungkin ya mereka kan sudah ngeluarin dana ya. Ya. Berarti kita harus mengeluarin berterima kasih pertama. Pasti berterima kasih itu dengan cara apa? Pastikan kita mungkin ada sebagian promosikan barang mereka, terus oke, kita belajar di sini lebih bagus atau gimana. Tetap kan kasihan kan orang udah nyoba, kita nggak Karena masa kita menerima aja nih. Karena ada istilah Pak, tidak ada makan siang yang gratis katanya. Ya, kan kita harus back lah. Masa orang nyumbang kita nggak tahu terima kasih kan gitu. Seakan-akan kita organisasi ini cuma minta dana aja. Nah, harus disupport juga. Gimana caranya kita tetap kita pikirkan. Jadi orang prinsipal yang masuk pun jangan dapat tangan kosong juga gitu loh. Jangan sampai jerah. Iya, jangan sampai jerah. Karena untuk kemajuan ke depannya gitu sih. Oke, siapa lagi nih menjawab? Pak jadi gimana ya tanggapannya? Kalau menurut saya, kalau lagi sama Bapak Rajimin ya, ternyata dan lagi ada kata bahasa
makan siang. Ya. Tidak ada makan siang yang gratis. Tapi sekarang ada Bang makan siang gratis ya kan? Iya. MBK. Kalau menurut itu kan ada sebagian ya. Iya. Tapi kalau menurut saya pribadi, kita tuh 50-50 aja. Kalau menurut saya sekarang itu kita dapat untung, mereka juga dapat untung. Iya. Karena saya itu sudah sangat merasakan lah, sangat merasakan. Istilahnya mau cari seperempat kita udah kalau ada istilahnya ada mau komplain itu kita langsung dapat nomor kontak Customer service ya. customer service-nya. Jadi urusannya juga lancar. Iya. Dan mereka juga percaya kepada kita kan, istilahnya ini keluarnya begini. Jadi istilahnya tinggal kita melaporkan ke service centernya, mereka yang tim mereka datang, dan mereka percaya walaupun pernah istilahnya sudah kita bongkar nggak masalah istilahnya kan. Tapi kalau di luar teknisi lain, mereka kan nggak mau lagi itu. Tapi karena kita sudah ada menjalin hubungan, ya aman-aman aja gitu kan. Ya, ada backpacknya. Ya. Saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Dan lagi kita kalau konsumen bertanya, ini merek apa, kita bisa menjelaskan ini kekurangannya ini, kelebihannya ini. Semuanya sebenarnya sama aja. Cuman kan pasti ada nilai plus, ada nilai negatifnya. Nah, kalau bagi saya pribadi sih, kita berhubungan dan bersifat itu sangat menguntungkan. Oke. Silakan Pak Beri tanggapannya. Kalau masalah feedback untuk sponsor mungkin semuanya sudah tahu. Jadi yang di sini ada pertanyaan yang ditanyakan oleh anggota kita ini adalah sponsor ke sama-sama teman gitu. Ya, diantaranya itu. Diantaranya itu. Nah, di sini yang masih belum ada jawaban yang jujur bagusnya itu bingung. Dulu pernah tercanang bahwa nih anggota kita yang ikut sponsor itu akan dipromosikan di YouTube atau Google Ads, tapi ternyata tidak benar. Nah di situ kemarin, kalau masalah sponsor brand-brand itu, feedback itu jelas, pasti mereka ingin barang laku dan anggota kita pengen mempromosikannya barang-barang itu jelas sudah pasti. Tapi ada pertanyaan di sini yang saya baca bahwa apa feedbacknya bagi teman yang ikut sponsor di dalam acara kita ini? Sedangkan cuma memajang logo itu tidak ada timbal baliknya sama sekali. Karena istilahnya jualan beras di tempat orang yang panen padi gitu kan. Nah, Ya. kayak gitu. Jadi dari segi pertanyaan di sini memang agak susah juga kalau saya menjawabnya. Tapi kalau masalah feedback untuk brand-brand itu ya mereka sudah menjawab kan ya sama juga jawabannya memang kayak gitu kalau untuk masalah brand. Cuma masalah ini saya masih belum bisa apabila kita meminta dukungan ke teman misalkan sponsor. Ya kan, sponsor itu apa feedbacknya bagi misalkan Bang Ahmad, saya minta sponsor, feedbacknya apa buat Bang Ahmad? Ya kan? Oke, berarti kaitannya dengan Itu masih sulit jawabannya. Berarti belum ada solusinya. Ya, nah berarti intinya bisa kita tarik kesimpulan kalau misal terkait dengan apa namanya sponsor dari sesama rekan sejawat mungkin itu berangkat dari kesadaran diri Iya. masing-masing mau nggak menyumbangkan penghasilannya ya, untuk bisa event jadi. ini tapi kalau ditanyakan Relawan. iya relawan lah istilahnya Jadi kayaknya perlu dirubah bahasanya tuh. Bukan lagi sponsor, bukan. Bukan. Sumbangan. Ya, berarti kan ada nggak yang mau ikut berpartisipasi? Sumbangsihnya. Ya, berpartisipasi. Jadi jangan Kalau- sponsor lagi ya. kalau mempertanyakan masalah feedback bagi anggota yang ikut sponsor itu mah sulit jawabannya feedbacknya itu Oke, apa? oke. Karena kita susah memberikan feedback apa untuk teman kita yang ikut sponsor hadir. Usahanya sama lagi. Usahanya nggak bisa. Berarti tadi ya perlu kita garis bawahi baru Ya. untuk rekan sejawat kita ke depan Ya. mungkin tidak lagi sponsor tapi Ya. partisipasi, Partisipasi. peran aktif, Nah. sumbang sih istilahnya. Kalau Bukan sponsor namanya. Bukan sponsor karena ini kan Dari kayak prinsipal. usaha yang sama di Ya. bidang yang sama. Iya, ini kan Iya. agak susah sih. kalau dibilang. masalah ya kalau masalah prinsipal yang ikut sponsor feedback itu memang ada pasti ada. Mereka nggak mau sponsor cuma hanya karena sponsor aja, pasti ada feedback yang untuk mereka apa kita bisa mempromosikan barang ya, kita tahu kualitas barangnya gimana, ya kan, kualitasnya oh ini bagus, garansinya ini kita pasarkan.
banyak sudah terjadi kan. Kalau brand-brand yang lain itu yang bahkan di tahun sekarang brand yang sangat yang lagi masuknya yang brand-brand yang terkenal itu yang setiap kita ada event itu dia ikut sponsor. Karena apa? Bagi dia feedbacknya besar. Anggota kita banyak yang memakai yang menjual produk dia. Nah, berarti clear ya untuk persoalan tadi ya Pak, clear. Kita lanjutkan berarti kemudian ini ada organisasi. terkait organisasi. Organisasi ini kan ada pertemuan rutin tuh kita Ya. per 3 bulan. Memang pertanyaannya memang relevan dengan keadaan kita hari ini bahwa memang turunnya minat partisipasi daripada kehadiran rekan-rekan. Apa strategi jitu ya Pak? Strategi jitu daripada calon-calon yang ingin mengajukan diri sebagai ketua API ini untuk mengatasi turunnya atau rendahnya minat orang dan partisipasi ikut untuk tempat. hadir dalam pertemuan 3 bulanan khususnya. Pertemuan rutin ya. Nah, Pak Rajin mau berduluan? Belum, masih Oh belum, oke. Kita persilakan Pak Jenny dulu. Oh iya, iya. Kalau saya nanti mungkin kalau mau pertemuan kita lempar ke anggota dulu kan. Ke anggota dulu siapa yang Berkenan berminat hadir. atau yang mau jadi tuan rumah. Tapi dengan posisi istilahnya tempat yang memungkinkan atau lahan parkirnya cocok. Taruhlah kalau di tempat Mas Rajibin kuat, istilahnya luas, kan bisa seperti itu kita masukkan ke sana. Supaya tahu juga tempat Yang teman-teman lain. kerjanya workshopnya di mana, kan mungkin kayak gitu teman-teman yang lain lebih tertarik gitu kan. Nah terus kalau kayak daerah perumahan-perumahan, kalau memang mungkin bisa untuk tempat acara, bisa kita masukkan ke sana istilahnya agak kembali ke yang zaman dulu lah. Oke. Tapi kita catatannya ya itu tadi tuan rumah bersedia, terus lingkungan mendukung. Nah kalau tidak ada yang bisa membackup itu buat untuk tempat, baru kita serahkan ke anggota lagi maunya tempatnya di mana. Dan lagi ya mudah-mudahan jangan terlalu mewah-mewah dulu lah. Mungkin itu aja. Gitu. Oke ya. Silakan Pak Riyadi menanggapi untuk treatment khususnya nih menaikkan partisipasi. Jawaban Bapak Jaya tadi calon nomor 1 itu memang itu sudah diajukan sebelumnya ke anggota. Ya kan? Ke anggota kita lempar kemarin pernah. Siapa yang mau jadi tuan rumah? Banyak yang tidak menjawab. Terus ada yang menjawab sanggup. Tapi kita lihat, kita survei, kita lihat kan, keadaan parkir, keadaan tempat itu tidak memungkinkan untuk acara tempat. Kita di tempatnya tidak mendukung. Tidak mendukung. Ada yang mau, tapi tidak mendukung. Nah, jalan yang kita ambil, kenapa? Jalan kita ambil mencari tempat yang bagus. Karena ada juga beberapa keinginan anggota maunya kita yang lebih bagus lagi lah. Keinginan anggota itu ada keinginan anggota. Artinya dalam ingin bagus lagi itu apa? Mereka pengen yang di rumah-rumah sudah dijalankan. Artinya mereka pengen naik level, naik tingkat. Bagaimana kalau kita kesini lagi lebih naik lagi? Ya, kalau bagi ulun tidak masalah kita mau naik lagi, tapi di bidang keuangan kita kalau mencukupi ada dananya. Karena kebetulan dana kita ada dan dana itu juga dari hasil-hasil Penjualan. anggota atau kerjasama kita ada. Ada salahnya kita memanjakan anggota untuk lebih bagus lagi. Dan juga dipandang API itu bahwa tingkatnya bukan di level rumah-rumahan untuk bersilaturahmi. Kita ada perkumpulan yang lebih jauh lebih bagus lagi gitu. Asalkan dananya mencukupi. Ya kalau memang dananya tidak mencukupi ya kan salah, kita kan santai ya gitu. Nah pertanyaan di sini kan ada tingkatnya itu lebih 50%. Tapi saya rasa kalau acara kita itu setahu saya lah, kita ada beberapa kali acara di hotel itu melebihi dari 50% dari anggota, lebih lagi 50%. Berarti tempat itu mempengaruhi. Tempat mempengaruhi, itu pasti, karena ini bukan zamannya lagi, zaman kita beda zaman. Zaman yang dulu ya nggak masalah, kita di rumah-rumah silaturahmi, rumahan ya nggak masalah. Sekarang kita silaturahmi di rumah-rumah itu sekarang apakah memungkinkan dengan zaman sekarang?
Berarti ke depan Pak Bahriyadi tetap dengan pola mempersiapkan itu, karena kan ini kan muncul pertanyaan bahwa di periode ini kan sudah berbagai macam cara nih, Bida. Iya. Artinya kan materi yang bervariasi sudah, tempat yang bagus pun sudah, tapi kan memang presentasi kehadiran itu memang jauh lah, jauh. Makin menurun ya memang ya kondisi. Iya. Tapi begitu diadakan di tempat yang katakanlah hotel begitu kan, Iya. partisipasinya jadi lebih baik. Banyak. Apakah mungkin Kalau- depan lanjut ya? Kalau memang keadaan keuangan kita ada aja, ya nggak masalah gitu buat kita buat acara kayak gitu. Dana keuangan ada, itu kan maksudnya ada keuangan kita dana itu. Tapi kalau memang tidak ada, ya kita nilai yang standar aja kan nggak apa-apa. Gimana Pak Regis? Saya sih gini, kalau konsep-konsep memang tergantung anggota sih. Anggotanya lebih dominan kemana. Kalau misalnya kita share dulu, ya kan kita langsung ambil keputusan tempat, terus A, B. Jadi kita share dulu nih, kita bagikan ini pengennya nih anggota kayak gini. Nanti itu kita coba taring lagi yang mana yang baiknya, terus jangan kita lihat cost lagi kan biayanya berapa, tetap diperhitungkan lah dari segi-segi itu. Terus kalau bisa konsepnya itu misalnya dalam beberapa satu tahun misalkan di rumah berapa kali, misalnya di pertemuannya agak bagus berapa Tetap kali, disisipkan itu ya. tetap disisipkan. Jadi nggak monoton high class dulu kan, misalnya hotel-hotel terus ada yang biasa-biasa, terus supaya minat teman-teman yang datang, supaya apa, mungkin dari program acaranya kah, skillnya kah, atau apa-apanya kan yang bikin mereka ini loh tertarik ya, itu sih menurut saya. Kalau Jadi- kan pasti ada nih penyebab yang nggak datang tuh apa sih, mungkin karena baca tempat atau ada kebutuhan lain-lain, kan kita harus cari tahu dong gimana Betul. caranya. Nah, oke, ini kan pertanyaan sesi tanya jawaban sudah habis nih, semua titipan sudah habis, sudah kita edarkan nih ke para calon ketua. Berikutnya nih sebelum kita mengakhiri jumpa kita pada bincang santai ini, kita minta closing statementnya pada para calon ini. Persilakan pada Bapak Jaya dulu, pasangan ya. Ketua Calon ketua Calon satu ya. ketua kompleks sudah, ketua kompleks. Ya, Oke, silakan. Silakan ada closing statement. Nanti buat para pendukung ya, mohon ya istilahnya mendukung sehibarnya aja itu. Sehibarnya itu secukupnya saja. Jangan dijadikan Bahan pertikaian. bahan pertikaian. Sedangkan kami bertiga ini santai-santai saja. Ya. Karena tujuan kami bertiga sama, ikhlas untuk memajukan Apitu DPD Kalsel. Jadi saya mohon lagi kepada para pendukung kasih agak rendah lah, jangan terlalu panas. Cooling down ya. Cooling down ya. bahasanya. Berpikir dengan kepala dingin ya. Nanti siapapun yang terpilih antara dua ini saya Tiga. mohon tiga kali ya. Siapkan lanjung dasar wadah umur bangsa. Oh ya orang Siap dikaci lah. Artinya siap dicaci. Nah, karena kita pasti itu sudah dimanapun kita berada. Namanya yang ada yang tidak suka itu pasti. Yang suka juga pasti ada. Jadi kalau ada yang mencaci maki, jadi kita tuh jangan dibuat ke hati tapi berkelajung. Oh, Oke. Jangan sakit hati. luar biasa. Luar Jadi itu biasa. aja. Jangan lupa. Jangan lupa 01. Berikutnya Pak Joni dipersilakan. Untuk saya sih niatnya kan memang dari hati ya, kita mau ngumpulin kotak-kotakan yang kemarin supaya bagus untuk kedepannya itu. Ya mudah-mudahan kedepannya makin maju, siapapun terpilih pun tetap saya dukung lah. Siapapun yang terpilih tetap saya di Apitu, nggak mungkin saya keluar dari Apitu. Ada yang buat. Ya, oke. Oke, niat dari hati memang
programnya itu ya kita monggo semua jadikan satu. Jangan ada berpecah belah. Jangan lupa pilih nomor 2. Lanjut nih, petahana nih. Nah, silakan untuk yang nomor 3 nih, petahana, bagaimana nih? Closing statement-nya, closing statement. Ya, penutup kepada semua pendukung, baik itu calon nomor urut 1, 2, dan 3, kita sama-sama memajukan Apitu DPD Kalsel. Itu saja pesan saya. 1, saya mau pantun dulu. Jalan-jalan ke kota Batam, Cakep. perginya naik kereta. Asik. Jangan lupa tanggal 26, Ya. pilih ulun nomor 3. Burung sekian, burung cendrawasih, burung sekian. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi dengan berakhirnya pantun tadi, maka berakhir juga bincang-bincang podcast santai kita untuk hari ini. Bagaimana Mas tanggapannya untuk podcast kita hari ini? Oke, cukup. Alhamdulillah kita pakai sari berjalan sesuai dengan tagline kita musdari yang gembira ya, santai. Nah, kalau ada riak-riak sedikit bolehlah. Ya. Akhir kalam kami 2A. Saya Ahmad. Saya Agus. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.